Badannya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Yang terakhir, yang paling kuat, alhamdulillah. Ini menunjukkan nikmat Allah besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau tidak punya rumah besar? Mobil mewah? Uang banyak? Sakit gigi? Kalau kita sakit gigi, orang senyum pun seperti mengejek, betul? Nikmat yang kita terima malam ini sudah luar biasa. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ucapan Alhamdulillah itu tidak diterima Allah kalau tidak diiringi dengan namanya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari banyak tempat yang membuat saya rindu terngiang terkenang terus, Ambon. Jangan tepuk tangan dulu. Mengapa Ambon? Apa alasannya? Yang pertama, jauh. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta tidak ada pesawat langsung, nunggu jam 2 malam. Jam 2 malam berangkat 3,5 jam. 3,5 jam tambah 1,5 jam, hampir umroh. Sampai di Ambon, kita sangka sudah sampai tujuan, langsung disambut oleh Habib Rizki Al-Hamid. Ahlan wa sahlan, marhaban, peluk cium. Kita kemana Habib? Naik pesawat lagi. Sampai ke Pulau Buru malam pertama. Malam kedua dibawa lagi ke Masohi. Sampai akhirnya saya sudah nggak nanya lagi kan. Saya sudah ikut aja. Bagaimana Ustaz Somad? Ana kal mayyit baina ghasilihi. Aku seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Terserahlah Habib mau diapakan itu. Main speedboat seperti jalan belum diaspal. Sampai di tengah, mesinnya mati. Saya buka handphone, langsung saya buka Google Map. Kita sedang berada di mana? Ternyata daratan masih jauh. Mundur ke belakang jauh, ke depan jauh, pelampung tidak ada. Itulah yang membuat Ambon luar biasa, dikenang sampai mati. Bagaimana kehadiran Ustaz Somad di Ambon menyampaikan tausiah? Orang Ambon menyambut dengan tangan terbuka. Kalau Islamic Center tidak bisa menerima Ustaz Abdul Somad, maka Kristen Center siap menampung. Begitu pesan bapak-bapak pendeta kepada Habib Rizki Al-Hamid. Saya mau tidak mau jadwal tidak bisa digeser. Saya sudah 3 malam keluar rumah. Kalau lebih 3 malam, saya dikhawatirkan buka cabang di Ambon. Saya mesti pulang besok Habib. Bagaimana kalau nanti malam Senin itu ternyata gedung Islamic Center dipakai acara lain, tidak ada tempat lain? Itulah solusi dari bapak-bapak pendeta. Hampir saja malam ini kita tablik akbar di Kristen Center. Saudaraku yang ada di bawah sana pakai payung kena hujan. Ustaz tahu dari mana? Baru lihat fotonya.
boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Kok diaminkan? Saudaraku yang ada di bawah, kalian lebih tulus, kalian lebih ikhlas, kalian adalah orang-orang yang tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara anak-anak Ambon, masya Allah. Saya di mana-mana kadang berselawat, tapi di Ambon ini malu saya berselawat. Suaranya tadi sudah saya rekam, mau saya upload, tiba-tiba signal sedang sibuk atau memang paket habis, wallahu a'lam. Caption kalimatnya saya buat begini: anak-anak Ambon bersolawat. Ceramahnya mantap, baru 1 tahun di pondok pesantren Habib Guresh Baharun. Suara berselawat mantap, luar biasa. Bahkan anak-anak mudanya berani. Di tempat lain kalau acara penggalangan dana, itu yang naik ke atas orang tua. Tapi di Ambon yang beli baju, kaos, jaket anak muda. Naik ke atas menggandeng tangan Ustaz Abdul Somad. Diciumnya pipi Ustaz Abdul Somad. Luar biasa, saya memang terkesan malam ini ketika ditanya Habib Rifki, gimana tabligh akbar? Siap Ustaz. Kalau ada nyanyi siap juga. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita. Rahatil atyar tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu bil ahmadiyah. Rahatil atyar tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu diradil ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Abdullah bundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Muttalib pamannya,